Selamat datang kembali di Ngopi. Ngobrolin IP berangkat Dari dari hati. hati. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan membahas suatu hal yang sangat penting bagi STPIP Malang. Sangat krusial. Sangat krusial bagi mahasiswa. Betul, itu sangat penting sekali. Karena kan tujuan kita Bagi dosen enggak? Oh, bagi dosen juga itu. Narasumbernya sudah ngomong. Beda cerita, Pak. Itu ganti Nah. dulu. Kita akan membahas mengenai praktek mengajar. Wah, sangat penting bagi guru. Karena apa coba? Karena masih dengan orang. Karena seorang guru tuh harus dipersiapkan dari tempat dia berpendidikan. Betul Khususnya sekali. saat dia berkuliah kan. Ya, Untuk membahas tentang praktek mengajar, kita sudah mendatangkan narasumber yang sudah masuk di kamera dari tadi. Seharusnya kan dipanggil dulu baru masuk. panggil dulu, Pak. Harus Tapi baru karena masuk. Pak Kakok khusus kita masuk dari tadi. Ini dia. Nabi pada hari ini. Narasumber berisi. Pak Kako. Mantap. Mantap sekali. Meragukan. Apa kabar, Pak? Baik, sehat, Sehat kan? bahagia. Bahagia Puji selalu. Tuhan. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Kegiatan selama masa pandemi ini apa, Pak? Ya, cuma mempersiapkan beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Banyak nganggurnya juga. Banyak nganggur, Pak. Iya, Pandemi. pandemi. Aduh. Berarti selama apalagi STPIP selama 20 hari ini kerjanya dari rumah, Pak ya? Ya, kerja dari rumah, tapi mengajar ya tetap Mengajar jalan. tetap. Nah, pakai Edlink ya, Zoom. Oh iya. Mungkin Bapak mungkin kasih tahu ke mahasiswa kesulitan-kesulitan apa sih yang dirasakan oleh para dosen selama Iya, Pak. iya bekerja di rumah pakai Zoom kayak gitu. Cukup penasaran nih dengan kesibukan dosen. Betul. Iya. Ya, karena memang ini sesuatu yang baru, tidak hanya menyangkut pengajar, pendidik, tapi juga menyangkut seluruh lembaga yang terlibat dalam proses pendidikan Civita Academica. Jadi ya khususnya bagi kami-kami yang sudah generasi keberapa ini, Iya betul, Pak. iya, itu menjadi persoalan cukup pelik untuk mempersiapkan situasi dengan menghadapi situasi yang saat ini pandemik ini, yang biasanya dengan pola lama tatap muka sekarang harus daring, dan ini persoalan yang cukup pelik yang betul. dihadapi oleh banyak orang, tidak hanya pengajar, semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan. Iya, rupanya tidak hanya dosen ya. Oh, betul. Betul. Mahasiswa juga sulit ya. Mahasiswa paket Yang pertama enggak ada kuota kuota. Yang kedua susah. wifi. Nah, gimana Pak pendapat Bapak untuk mahasiswa yang saat belajar online itu enggak menyalakan kamera? Itu mungkin lagi ngapain mereka, Pak? Itu Di rumah, Pak. banyak Ya, penasaran loh itu, Pak. tidak hanya di proses daring. Saya pikir soal kehadiran itu kadangkala hanya hadir fisik, Betul. rohani belum tentu. Rohaninya kemana kan? Iya. Masih di kos Iya. kan? Anak Kos. Walaupun dia hadir fisik, walaupun dia menyalakan kameranya pada waktu daring, ya kita tidak tahu ya alam Betul, pikiran mereka. Betul. Ya. Kadang-kadang ada teman saya Pak satu, Pak. Kalau di kampus itu saat masih online kan? Masih offline kan? Ya. Memang dia kayak memperhatikan itu, tapi kalau ditanya, Hah? itu berarti raganya enggak di situ. Nggak di Raganya situ. aja di situ. Pikirannya lari kemana-mana. Pak. mungkin jemurannya belum diangkat. Betul. Tugas-tugas kuliah belum selesai. Oh, positive thinking aja kan? Positive thinking dong. Itu peranan seorang guru harus positif thinking. Nah, Apapun yang terjadi, yang dihadapi di kelas maupun daring, ya kita harus berpikir. Kalau saya pribadi sih, semakin mereka tidak bertanya, saya berpikir positif bahwa apa yang sudah saya sampaikan itu mengerti mereka. Bisa dipahami. Iya, bisa dipahami. Tapi kalau semakin dia bertanya, maka saya perlu berpikir Apa? bahwa mungkin cara saya menyampaikan nggak cocok, tepat bagi mereka. Atau itu segi positifnya adalah bahwa saya mulai berpikir ulang. Akhirnya dengan banyak pertanyaan saya Ya. lebih banyak
berpikir ya, belajar lagi, belajar untuk lagi, memacu diri untuk lebih belajar lagi supaya apa yang saya terangkan sampai mereka bisa menjadi dirinya sendiri, mengkristal dalam dirinya. Oh, berarti kalau guru itu tidak cukup belajar sampai dia lulus aja, Pak? Selama menjadi guru juga harus belajar, tetap belajar. Itu harus dong. Apalagi dengan situasi saat ini kan perlu daya upaya, dikerahkan tenaganya, pikirannya, perasaannya, keterampilannya harus perlu ditambah. Iya, Pak. Nggak bisa dia hanya melulu dari hasil dia selama kuliah dipersiapkan untuk menjadi guru. Iya. Apalagi kita lihat situasi zaman sekarang ini banyak guru-guru yang sudah tua kayak gitu kan. Iya. Akhirnya menyentuh laptop. Menyentuh laptop, menyentuh teknologi lagi yang sebelumnya tidak pernah. Tidak pernah, bahkan nggak mau disentuh kayak gitu. Iya. Tidak mau bukan untuk tidak belajar. mau, Apa? jarang Jarang disentuh, betul. Tahu benda nggak tahu fungsi. Betul nggak, Pak? Rata-rata kan begitu. Ya, bukan rata-rata. Oh iya. Rata-rata. Tidak Tetapi rata-rata. tetapi jadi guru itu hebat. Kenapa, Pak? Nah, ini juga kenapa jadi guru itu hebat? Kenapa, Pak? Salah satu profesi di dunia yang perlu dikagumi itu seorang guru. Kenapa? Anda tahu semua profesi yang ada, Ya. contohnya hakim, Heeh. jaksa, Hmm. penuntut umum, atau pengacara. Itu semua masuk loh dalam profesi guru. Oh. Kenapa jadi hukum, Pak? Pengacara? Pengacara, kalau ada masalah dalam proses pendidikannya, pada Ya. waktu rapat dengan dewan guru, dengan orang tua, pasti dia juga ada sisi-sisi yang harus membela siswa. Dia menjadi hakim juga akhir semester, Ya, menentukan, Pak ya. Menentukan. Iya. Mana yang lulus, mana, Mana yang yang tidak tidak. lulus, betul. iya bersalah atau tidak. Kalau di hakim kan menentukan bersalah atau tidak. Kalau kita kan menentukan kelulusan atau tidak. Dia manajer loh. Kenapa manajer, Pak? Di dalam kelas, di dalam kelas dia memanage kelas itu. Oh, betul. Dalam proses belajar mengajar. Betul. Bagaimana contoh sederhananya, bagaimana dia menempatkan posisi siswa, terus posisi dia duduk, terus bagaimana mengelola kelas, mengelola sarana prasarana supaya betul-betul materi masuk dalam diri pribadi siswa. Betul. Ini salah satu yang saya ingat kalau pelajaran Pak Kako. Gimana? Kalau pelajaran Pak Kako kan ada beberapa siswa yang disuruh duduk depan. Nah, itu dia. Contohnya Iya. saya. Saya sering mengalami dalam proses belajar mengajar di IP itu, saya sampai pernah ngomong, kalau begitu kursimu besok dibawa pulang. Kenapa, Pak? Dibawa pulang? Ya karena selama bertemu dengan saya beberapa minggu itu duduknya di situ aja. Standby di situ, nggak Iya. pernah pindah. Ya, bahkan Pak Kako hafal loh dulu pas kita pelajaran semester 1 semester 2. Betul. Laki-laki pasti di belakang. Makanya disuruh saya ke depan. Pindah ke Iya. depan. Sekelompok itu ada mesti. Sekelompok itu ya dari pertama sampai akhir kuliah ya itu aja duduknya. Yang lainnya tidak membaur. Itu Iya. kan manajemen. Iya. Ya. Manajer mengelola, menempatkan Betul. seseorang. Dia artis. Kenapa artis bisa artis lagi, Pak? Artis, Pak. Oh, dia kalau sebagai seorang guru penampilannya Oh iya. tidak sedap dipandang mata, mengganggu proses. Mengganggu. Nggak konsen itu. Iya, coba dia sederhananya soal bau badan. Betul juga ya. Betul. Iya, mengganggu suasana situasi proses belajar mengajar yang akan terjadi. Apalagi kalau dia lagi nulis kayak gini kan. Iya, nulis. Keteknya kemana-mana. Kibar susah juga. Baru AC kan. AC Waduh, dong. satu kelas merasakan. Iya kan. Apalagi direktur juga sama, direktur ya. Oh, dia direktur juga. Iya. Karena dia yang menguasai kelas itu. Oh, toh. betul. Yang membagi, Iya. ya atau mengelompokkan orang. Iya. Menjadi fasilitator juga, Pak ya. Iya, fasilitator, motivator. Motivator. Itu yang paling susah tuh. Iya. Menjadi motivator. Iya. Motivator ini ya. Sedangkan diri sulit. sendiri belum termotivasi. Nah, mau motivasi orang. Mau motivasi orang. Maka proses menjadi guru itu proses yang sungguh-sungguh membutuhkan segala daya upaya, tenaga, pikiran untuk dikerahkan demi anak didik. Betul. Makanya dari
kuliah itu sudah harus dididik kayak gitu ya. Dididik. Makanya aku pikirkan sangat penting itu praktek mengajar. Penting sekali. Itulah, makanya kita Ya, harus dalam keseluruhan proses penyampaian SKS tidak ada sesuatu yang penting atau tidak. Tetapi semuanya harus ditempuh. semua harus ditempuh. Iya toh, kalau lulus S1 katakanlah 160 SKS, ya 160 SKS termasuk praktek ngajar, KKN, weekend, kitab suci, katekese, pastoral, atau bidang-bidang yang lainnya, sosiologi. Apalagi untuk menjadi guru agama itu kan sulit, Pak ya. Iya. Guru agama itu kan tidak hanya dipandang di sekolah. Nah, Apalagi juga dipandang di masyarakat, di umat itu kayak gitu. Maka motivasi sebagai seorang guru itu harus diperhatikan bahwa dia adalah seorang yang dalam tanda petik saya mengatakan istilah saya mungkin tidak tepat, itu orang gila. Kenapa? Gila. orang belajar kok Pak, kok gila loh. Gila karena belajar kali. Gila karena belajar Coba bisa jadi. Dari realita berapa sih yang jadi guru dari lulusan itu? Terus dari sekian banyak orang lulusan SMA berapa yang jadi guru? Terus dari guru itu berapa sih persen yang jadi guru agama? Sedikit sekali, apalagi guru agama terus Katolik, Pak ya. Guru agama Katolik. Maka saya katakan dalam tanda petik ya tadi istilah saya ekstrimnya adalah orang gila. Orang gila. Atau yang positif dia Superman. Superman. Iya. Kok bisa terpilih itu? Iya, orang terpilih. terpilih. Iya, Aduh, superhero. Superhero ya. Iya, tapi jangan terus meniru gelagatnya Superman. Apa yang Kenapa enggak boleh ditiru gelagatnya, pakai Pak? itu. pakaian Orang gila, Pak. Loh. Sempaknya di luar. Itu. iya itu makanya. Jadi kalau mau belajar teori praktek ngajar ya kalau saya menyarankan jangan mencari tempat yang nyaman bagi dirinya. Semakin banyak tantangan, semakin dia membentuk dia menjadi seorang guru yang profesional. Iya, Pak. Coba bayangkan kalau kita praktek ngajar hanya mengajar 2 orang. Apa yang didapat? Aku tahu sekarang alasannya Jansen enggak mau jadi host. Iya. Rupanya karena ini. Iya. Karena masa dia cuma ngajar 2 orang. Lah iya. Parah Terus betul Jansen ya. Saya Ya. kelihatannya saya sudah merubah term waktu untuk praktek ngajar itu kan banyak selama ini, mungkin kalah Sanda Iya. sekian tahun yang lalu itu cuma datang praktek Iya. 2 jam. 2 jam. Itu dapat apa? Nah, ini yang harus dibahas tuh. Ini. Seharusnya bagaimana, Pak? Iya, kalau saya kan sekarang meminta mereka itu pagi datang ya. pagi sampai mereka pulang, guru-guru pulang bersama pulang mereka. Guru pulang, maka dia juga ikut pulang. Disitulah banyak. Iya. Dia bisa membantu melihat kondisi situasi, belajar tentang materi administrasi, Iya. sekolah yang akan dijalani apa begitu. Mungkin dia juga sharing-sharing dengan teman-teman guru yang lain Nah, begitu. Itu banyak. pengalaman yang saya pikir cukup berguna bagi mereka. Karena beberapa tahun yang lalu saya lihat juga ada yang praktek ngajar itu, ternyata masih 2 kali dia praktek ngajar, Iya. dia disuruh ikut mewakili sekolah Iya. untuk musyawarah guru mata pelajaran. Lumayan kan? Iya, Wah, bukan lumayan lagi itu pengalaman yang berharga. Berharga itu, Pak. Kalau seandainya dia datang hari Jumat terus jam 11, setelah itu jam 1 dia pulang, dapat Betul. apa dia? Betul. Dapat apa dia, Sen? Iya. Dapat nilai. Iya. Mendapat Iya. Nah, saya juga baru menyadari itu, Pak. Kan misalnya kita di Malang ini kan kota. Iya. Jadi semua tuh sudah ada yang mengaturnya di sekolah-sekolah. Nah. Tapi pas KKN, kalau kita turun ke desa, itu dianggap di sekolah pun kita tahu semua. Jadi administrasi disuruh kita kerjakan. Iya. Makanya. Kalau kita enggak belajar pas praktek ngajar tentang Iya. administrasi. Betul. Kemarin tuh aku disuruh apa namanya? Administrasi perpustakaan. Iya. Nah, itu aku enggak pernah belajar sama sekali. Pas praktek ngajar juga belum pernah disuruh tugas itu. Akhirnya pusing. Nah, Gung, gini. Apa? Jangan di kampung, di kecamatan loh, Pak. apa? Ya ampun, kita serasa tokoh umat di sekolah itu. Bapak kan ngajar agama, Iya. berarti bisa ngajar agama Kristen juga. Wah, apa enggak kita Pak di itu ambil ngajari Kristen juga? Iya itu. Tapi kayak gitu juga. Tapi memang begitu, mau nggak mau kan Iya. harus kita ambil. Kalau di desa-desa tuh guru agama mungkin sulit masih. Sulit sekali. Kalau di kota rebutan dong. Hah? Iya.
saya mengidealkan memang jadi guru itu sebetulnya adalah orang-orang yang cukup brilian ya. Iya. Ya. Dia cukup banyak keterampilan, banyak pengalaman, banyak pengetahuannya. Tapi persoalannya yang datang ke tempat kita itu ya kita tahu semua ya. Latar Ya. belakangnya Latar berbeda. belakang berbeda. Pendidikannya juga berbeda. Pendidikan berbeda. Apalagi kalau nanti praktek itu belum tentu kita menghadapi situasi yang ideal di kota. Betul. Di kota pun sekarang kalau Anda tidak usah ke pelosok kota Malang. Di sekitar daerah Rumah Sakit Panti Nirmana sebelum jadi perumahan, Iya. itu kalau saya pernah datang ke sana pada waktu mengunjungi weekend anak-anak itu, teman-teman Anda kakak kelas itu, itu situasinya terpuruk itu. Rumah di atas kuburan, Iya. di pinggir sungai, sarana mereka tidak punya prasarana, Masih sangat kurang. masih sangat kurang. Nah itu menjadi tantangan kita. Semakin kita tertantang, semakin kita banyak berpikir, banyak mengolah, banyak refleksi, menambah ilmu kita. Ya, Iya. betul. Maka saya katakan tadi sebagai seorang komunikator yang baik juga guru itu. Karena harus menyampaikan materi supaya bisa diterima dengan baik. Tadi kan banyak yang sudah Bapak jelaskan mengenai gambaran seorang guru. Nah, yang ideal, Ideal. mengenai guru yang ideal. Nah, menurut Bapak itu gambaran guru yang ideal, apalagi guru agama Katolik itu seperti apa? Ya sebetulnya kurikulum yang kita hadapi ini, saya kebetulan belajar kurikulum waktu S1-nya. Iya. Tahun 75 itu rohnya Iya. itu sudah hampir sama dengan kurikulum ini. 2013 ini. Iya. 13. Pembelajaran dengan metode pembelajaran misalnya discovery, modul, itu sudah di tahun 75. Tapi mungkin istilahnya saja yang berbeda. Iya, sekarang. Berbeda aja. Soal misalnya taksonomi itu sudah dikenal tahun 75, tapi masalahnya terjebaklah banyak guru itu di taksonomi kognitif yang aspek 1, 2, 3. Iya, belum ke 4 dan 5 ya. 5, 6. Oh, 5, sampai ke 6 juga. Iya, dan itu yang sekarang ditawarkan dalam apa itu raker-raker guru, pertemuan guru itu yang istilahnya pakai HOTS itu. Iya. Indikator kognitif yang HOTS itu. Ya. Hiker. Iya, objektif itu. Ya. Iya. Jadi berpikir tingkat tinggi Berpikir itu. tingkat tinggi. Iya, keterampilan itu harusnya pada tahap 4, 5, 6. Bukan lagi menjelaskan. Iya. Sudah menemukan Pak ya. Iya, Sudah menemukan, menyimpulkan, Menyimpulkan. menganalisa, Menganalisa. memperkirakan. Sekarang situasinya contoh konkret. Nanti kalau guru mengajak muridnya setelah diterangkan tentang ciri-ciri mau hujan. misalnya. Nah, sekarang diajak keluar. Nah, sekarang betul. apakah nanti ini hujan? Nah, dari Pada- pelajaran itu. Iya. Sebenarnya kalau mereka ciri-ciri mau hujan, kalau mereka baca kan sudah oh ini mendung. Sedangkan mereka enggak tahu mendung itu seperti apa. Nah. Kalau keluar kan sudah tahu Pak Iya. ya. heeh. Ini cerah atau mendung ya? Tahu-taunya Ah. Tahu-taunya gelap, nggak taunya malam. Susah juga, Pak. Sederhana, kadang-kala mengajar agama itu mereka selalu terpancang sumbernya itu tidak ada sumber lain. Iya. Kitab suci, puji syukur. Contohnya kalau kita mau menerangkan tema Yesus dilahirkan di Bethlehem, Iya. iya toh? Iya. Maka guru perlu bawa global. Oh iya. Di mana Bethlehem? Di mana Tempatnya. Bethlehem? Iya, betul iya, itu. Pak. Betul. Jadi siswa dapat menemukan di peta Bethlehem itu di mana? Bethlehem seperti apa. Oh. Nah, Dia juga bisa misalnya dalam tahap yang sekarang ini pendekatan saintifik gitu ya. Scientific. Itu menayangkan tentang gambar, mengamati gambar tentang peta Bethlehem, letaknya di mana? letaknya di mana, apa cirinya, geografisnya sehingga menjadi utuh. Tiba-tiba muridnya mau ke Bethlehem kan? Iya. Dia kira di Malang sini Bethlehem. Rupanya jauh di sana. Ini ada satu cerita. Apa, Pak? Gimana, Pak? Di mana ceritanya, Pak? Gimana, Pak? Ceritanya gini, Oh, saya berpura-pura sudah tahu semuanya. iya. Terus saya ajak mereka, maukah Anda ke Gedung Putih? Gedung Putih. Gedung Putih. Mereka menjawab mau. Ini ada tiket, ada semua gratis. Maukah Anda saya ajak? Nanti
tour leadernya saya. Mereka mau bersorak-sorak, maka saya katakan keliru Anda kalau mau ikut saya. Ya kan? Sementara saya tidak tahu apa itu Gedung Putih. Ya, di mana Gedung Putih ya? Hah? Di Amerika. Wah, tahu Ya rupanya kan? cuy. White Nanti- House. Nanti saya ajak Anda ke Gedung Keong di Australia. Iya. Saya mengatakan ini loh Gedung Putih, percayakah Anda? Rupanya Gedung Keong, Gedung Keong. Iya. Itu tempat drama-drama auditoriumnya Iya. Teater. Canberra, teater begitu. Itu bisa dikaitkan misalnya kalau Anda menerangkan Yesus adalah jalan. Ah, betul. Ya, ada seorang Buddhis, pendeta Buddhis pada waktu saya nonton TV Dhamma Malang itu mengatakan banyak orang zaman sekarang itu cenderung hidup dalam comfort zone, Zona nyaman, Pak. zona nyaman itu. Nah, maka seorang guru ya janganlah melakukan itu. Karena tiap angkatan dia mengajar itu berbeda latar belakangnya. Dan ini menyangkut segi persiapan dia. Nah, iya, betul. Berapa kali kita melihat dan mungkin terlibat dalam keluarga yang kebetulan kita punya orang tua kita yang ngajar begitu. Coba tanya, we, RPP kapan dia siapkan? Bahkan Iya. ada yang nyiapin punya. Iya. Oh, bisa jadi. RPP tahun dia mulai ngajar sampai tahun dia hampir pensiun ya tetap saja. Padahal latar belakang mereka kan berbeda, background siswa kita berbeda. Betul. Sekian tahun yang lalu ada kelompok kelas yang favorit ya. Ya. Nah itu kan berbeda dengan kelompok kelas yang misalnya anaknya sedang-sedang atau bahkan kurang cepat ya. Jadi istilah sekarang kita ganti, tidak ada anak pinter, tidak anak bodoh. Yang lambat dan cepat. Iya, tapi adalah anak yang lambat dan cepat menguasai materi. Itu kan pasti RPP-nya berbeda. Iya. Idealnya tiap kelas kita punya RPP yang berbeda walaupun kelasnya paralel. Iya kan? Kan itu, Pak. Sekarang tapi kan sudah dihilangkan itu ya, Pak. Yang kelas yang pintar-pintar dan Iya, akselerasi ha-ha. itu. Itu KKM-nya juga berbeda karena Iya. indikator di dalam kelasnya berbeda juga. Iya. Soal penilaian ini ya juga menjadi persoalan ya. Iya. Ya. Untuk guru-guru yang model-model seperti saya ini kan kadang-kala penilaian ini sangat tergantung pada akhir ulangan harian dan ulangan akhir ya. Tapi zaman sekarang dengan situasi ini kita akhirnya berpikir lebih mengeluarkan daya kemampuan kita untuk menilai siswa itu tidak hanya sekedar nilai akhir dan kognitif, prosesnya juga. proses, afeksinya, Keaktifan di kelas. iya keaktifan di kelas, kehadiran begitu. Bahkan sosialnya dinilai. Iya, juga. sosial itu di religius dan sosiologis itu religius dan apa itu aspek Sosial, sosial, religius, religius, kognitif, pengetahuan, keterampilan dan 4 itu. Ini tolong yang nonton jangan terlalu berisik nih ya. Iya. Penting loh Di ini. sini lagi Penting. ngomongin aspek-aspek ini. Iya. Aspek ini. Hai. Mau ngajar. Dan di RPP itu yang dibuat itu ternyata cuma di RPP. Nah, itu Pak. Seharusnya 4 aspek itu tiap siswa punya. Heeh. Jadi Masing-masing gitu ya. iya, tema 1 ada 4 aspek di mana ada kisi-kisinya, ada penilaiannya, itu harus difotokopi untuk setiap siswa. Untuk mempertanggungjawabkan nilai Iya, yang sudah dibuat di akhir, Pak. Mm-mm. Jadi komprehensif sekarang itu tidak ada istilahnya menjadi siswa BO. Cuman bisa ngomong ya. Iya, BO itu dalam arti gini, guru menerangkan apa yang diterangkan, terus besok ujiannya adalah menerangkan kembali apa yang sudah diterangkan oleh gurunya. Nah itu kan aspek yang saya tadi kognitifnya 1, 2, 3. Oh, betul. Nah, dan tingkat Anda sebagai mahasiswa sudah harusnya ke aspek 4, 5, 6 kognitifnya. Sudah di atas lagi ya. Iya. Jangan sampai hanya menjelaskan, menyebutkan. Iya. Contoh soal
Anda untung loh ya, kalau jadi guru itu untung murid Anda enggak kritis. Nggak kritis ya? Coba kalau ada soal, sebutkanlah. Sebutkanlah berarti bukan ditulis, Bukan disebut. Ngomong di depan guru ya kan? Ngomong. Ujiannya ujian lisan. Iya kan? Betul. Harusnya begitu. Untung Anda semua, banyak guru merasa untung dengan itu. Muridnya tidak Kritis ya? kritis bahwa soalnya adalah nomor 1 sebutkan. Terus nomor 2 jelaskan. Terus uraikan. Ya uraikan mungkin masih bisa ditulis, tapi Iya. kalau sebutkan dan jelaskan itu kan, tolong jelaskan sekarang kepada saya apa arti dari bla 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 bla. begitu. Maka murid itu kan maju satu Maju persatu. ngomong. Itu sampai sore belum selesai itu ujian. Maka itu yang harus diperhatikan beberapa hal. Jadi seorang guru tidak hanya butuh materi betul. Materi yang Anda dapatkan selama kuliah itulah yang akan Anda terangkan Ya. dalam Anda menyampaikan materi di kelas. Tetapi keterampilan harus Anda latih. Kalau seorang mahasiswa yang mau jadi guru itu setelah kuliah terus pulang ke kos nyaman memang. Nah itu ya Pak. Iya, tapi harus membangun relasi. Ada yang ngomong padahal dia sendiri yang Masalahnya kuliah pulang ke kos dia, padahal dia sendiri. berarti sekarang kan beda Pak. Oh, Nggak iya. perlu ke kampus, di kamar pun sudah Nah, iya memang situasinya memang menuntut itu, tetapi tetap saja nggak bisa Anda lakukan kalau menjadi Keluar seorang dari zona nyaman. iya keluar dari zona nyaman. Nah tadi Bapak bilang mengenai persiapan. Ini mungkin ada adik-adik yang tingkat 1, mungkin tingkat 2 yang kemarin batal ngajar. praktek ngajar. Ngajar. Nah, Pak, persiapan apa saja yang harus disiapkan oleh guru sebelum dia mengajar? Tadi kan salah satunya tadi Bapak bilang itu. Iya. Nah, habis itu apa saja Pak, yang perlu dipersiapkan? Ya keterampilan dalam menguasai metode sarana. Ya betul. Contohnya saja kalau sekarang misalnya dengan situasi pandemik ini, dia menguasai enggak laptopnya, Iya. komputernya, bagaimana dia membagi materinya, itu yang harus dikuasai. Dia pasang PowerPoint, tapi akhirnya cuma bisa dilihat Sama dia sendiri. iya Nah, kecil, kadang tapi kayak kan gitu, ada, Pak. iya, toh itu perlu latihan itu sederhana itu. Belum lagi keterampilan untuk menggunakan metode, Iya. ya toh. Kadang metodenya bagus tapi penyampaian dari gurunya kurang yang bagus. kurang. Iya. Nah, Siswanya juga sulit untuk menerima materi Iya. kayak gitu. Jadi kan tahapan di mana 5 tahap di pendekatan saintik itu kan bagus. Iya. Melatih orang, siswa, melatih semua orang yang terlibat di sana untuk lebih kreatif ya, lebih terbuka wawasannya. Tapi juga didukung oleh sarana lain. Betul. Misalnya wifi-nya ada enggak? nah, Memenuhi enggak kuotanya untuk sekian orang diakses? Iya. Iya kan? itu dia jadi masalah baru itu. Maka Makanya itu bagi-bagi pulsa. iya, maka bersyukurlah karena Anda juga dibagi begitu ya. Terima kasih pada iya. Pak Ako yang sudah bagi pulsa ya. Bukan saya. Itu terima kasihlah pada Pak Basno, Counter pulsa yang bagi-bagi ya toh, pulsa. Buwin, terus Bruder Oren, Suster Mance begitu. Kalau saya kan menikmati juga pembagian. Ya terima kasih begitu loh. Nah, tadi kan misalnya RPP Pak, itu Pak. Itu apakah dibuatnya itu sebelum mereka mengajar atau sesudah mereka mengajar itu? Iya. Kelompok siswa itu. Ya idealnya memang harus dibuat persiapan. Namanya persiapan kok, Ya. bukan laporan. Iya, Kadang toh? itu Pak, untuk praktek ngajar itu ngumpul RPP-nya di akhir-akhir kan. Aja baru tanda tangan. Iya. Itu Hanya minta tanda persoalan. tangan aja. Jadi gini loh, mas-mas begitu Ya. para mahasiswa, status guru itu jangan satu sisi memang status yang dalam arti tidak diminati oleh banyak orang, Iya. tetapi penting. Tapi status itu hilang dengan sendirinya
kalau tidak ada siswa. Betul. Tapi Mau ngajar siapa? Iya, Iya. siswa itu tanpa guru bisa belajar. Betul. Tetap juga Maka siswa. iya, maka keberhasilan dalam proses belajar mengajar, keberhasilan kita dalam mengajar, keterampilan praktek mengajar itu namanya proses belajar mengajar itu tergantung dua belah pihak. Iya betul. Jadi guru tidak akan bisa bekerja secara profesional kalau tidak ada siswanya. Tapi siswa bisa belajar tanpa guru, apalagi Iya, ya. zaman sekarang. Sekarang. Iya. Bapak sudah maju. Dan belajar itu bukan hanya saat ada gurunya. Iya. Nah, Itu yang sering ditekankan oleh Pak Kako sama saya. Kadang kalau kita kasih tugas itu juga sebuah pembelajaran, Pak. Iya. Nah, Jadi proses pembelajaran bukan berarti ini yang perlu dirubah paradigmanya bagi kita semua, bahwa proses belajar mengajar itu bukan berarti didampingi oleh seorang guru dan di dalam kelas. Kalau Anda lihat Freedom of Writer yang pernah saya berikan pada nonton Anda, ya kita ya. nonton itu, iya toh, itu kan apa yang dilakukan guru itu betul-betul kreatif ya. Iya. Banyak siswa di dalam kelasnya yang punya permasalahan. Iya, permasalahan bagaimana dia mengatasi supaya dirinya diterima di kelas itu. Iya. Terus bagaimana dia harus berjuang ketemu dengan suaminya yang tidak setuju. Ya, atau ketemu dengan guru-guru senior yang tidak setuju. Iya, dengan cara Cara belajar yang dia iya, dengan pakai. inovasi barunya Iya, yang ada. dia mendatangkan seorang yang betul-betul mengalami peristiwa pembantaian itu. Iya. Jadi tidak harus seluruh materi itu kita yang memberikan. Betul. Ini yang perlu dibuka juga. Maka penting 267 itu. relasi ya. Relasi. Aku mikir apa 267 Pak, pasal apa ini doa ini? Pasal Iya. penipuan kan Ada hubungan dengan itu kan? 267 relasi. Relasi. Iya. Relasi itu berarti iya. Ini juga dengan prinsip ilmu yang lainnya juga sama. Seorang pekerja pastoral tidak mungkin single fighter, Iya. bekerja sendiri. Harus dengan tim pasti. Iya, teamwork. Ya. Ya, kita belajarlah dari alam, dari laba-laba itu. Iya kan? Jaringan. Iya, buat jaringan. Astaga, apa Dari- kata dari alam dari laba-laba? Apa kata? Iya. Tidak nyambung kan Anda? Hewan. Oh, jaringan rupanya. Jaringan dong. Iya, dibentuk itu Untung ada yang jaringan. menjadi host. Ini Iya. penting ini. Jaringan itu penting. Eh, Walaupun mungkin Anda tinggal di daerah yang aksesnya kurang, tapi kalau Ya. Anda bisa menggali sumber daya manusia dan lingkungan di sekitar kita mengajar, Iya. itu kita bisa. Betul. Malah jadi penunjang gitu Iya, ya. penunjang. Iya, maka Betul. penting ke MGMP, musyawarah guru, mata Hmm. pelajaran, KKG, kelompok kerja guru, Iya. itu harus diikuti. Karena sharing di situ Iya, kan. sharing di situ. Mengenai permasalahan juga bisa dipecahkan bersama-sama di situ. Iya. Penting itu. Hmm. Yang- Maka praktek ngajarnya saya harapkan ya itu mulai pagi itu supaya Iya. Anda sharing-sharing pengalaman, berbagi iya toh, keterampilan. Pak, kok saya menghadapi kelas ini kok sulit. Ah, mungkin ada guru-guru yang Iya, nanti. bantu, ada masukan-masukan. masukan-masukan. Iya. Ya, sama seperti yang saya rasakan saat mengajar di Mardiwiyato. Oh, apa tuh apa? Gimana Itu kan saya kan mengajar 3 kelas tuh. Tapi kan enak setelahnya. Enak Nah. ya, karena dapet relasi sama Iya. guru-guru di situ. Nah, saya mengajar 3 kelas. Nah, di kelas yang B nih disebut, ada satu murid nih nakal minta ampun. Bahkan guru-guru juga susah untuk itu. Tapi ada satu guru kalau dia ngomong diikutin sama murid itu, Pak. Iya. Urut. Nah, akhirnya aku tahu pendekatan dia tuh nggak bisa ditunjuk kayak gitu. Oh. Iya, dia tuh apa malu. Nah, rasa malunya itu dilampiaskan dengan nakal. Iya. Nah, kita Maka tahu kan? iya, Kalau maka kita dalam ngobrol- prinsip bimbingan itu kan permasalahan konseling, Pak ya? iya, Nah. permasalahan yang muncul kan belum tentu itu masalah sesungguhnya. Iya, nah itu. Perlu Kadang di- permasalahan yang muncul tuh ditutupi dengan masalah yang lain. Iya. Wah. Jadi itu cuma pelampiasan sesuatu yang dia sebetulnya butuh sesuatu. Mm-mm. Iya. Nah, Punya masalah iya, itu. betul Pak, akhirnya dia tuh rupanya butuhnya tuh perhatian lebih Iya. dari gurunya. Dia tuh maunya dikasih tahu dengan secara baik. Jangan ngomong di depan Orang banyak. orang banyak kayak gitu. Maka seorang guru itu kalau melihat permasalahan tadi perlu mata kuliah pendukung yaitu Bimbingan konseling. bimbingan konseling, psikologi, Iya.
sosiologi penting. Iya. Karena Anda mengajar itu kan di dalam masyarakat pasti ada strata, Nah, tingkatan. tingkatan-tingkatan. Yang saya dengar, entah ini benar entah tidak, mungkin isu. Misalnya ada seorang pemimpin di daerah Sumatera, itu kalau klannya atau marganya tidak Iya, betul. melebihi itu, Iya. ya tidak dianggap. Apalagi Anda ke Bali, Iya, Bali beda lagi. beda lagi. Kasta sangat Kasta, menentukan. Iya, menentukan. itu Sudah masuk sudra iya. jangan dong. Makanya saya tidak pernah dapat cewek Bali. Iya. Dapat cewek mana? Cewek Malinau. Malino, Kalimantan, iya. Namanya jodoh. Padahal belisnya Malino juga cukup tinggi loh. Lumayan. Ya, Bisa lah iya. jual-jual truk kan, Pak. Iya. Nah, saya sudah punya teman yang akan membantu. Nah, Pak Made nanti berpikir keras itu. Jual tanah. Sertifikat rumah gadai. Bukan gadang ya. Aduh, Nah, gadai, Pak. iya. Gadai, Pak. Oke. Nah, Pak, tadi kan Bapak bilang kan guru tuh punya beberapa hal yang harus dimiliki. Nah, tadi tuh kita tahu kan mahasiswa itu datang dari latar belakang yang berbeda, bahkan pendidikan juga berbeda. Nah, ada salah satu permasalahan yang mungkin Bapak juga sudah ketahui dan kami juga merasakan, ada beberapa orang tuh yang pendiam. Nah, itu bagaimana cara melatih public speaking dia untuk berbicara di depan umum begitu? Saya pikir Anda sudah terwadahi untuk latihan public speaking. Iya, Pak, sebenarnya sudah terwadahi. Iya. Seperti contohnya di Pasda, Anda kan dilatih secara nggak langsung public speaking. Public speaking, betul. Weekend itu juga menjadi sarana Anda untuk public speaking. Karena di weekend melatih. Nanti di KKN Anda menjadi leader, pemimpin di sana. Iya, Pemimpin betul. memberi renungan itu kan latihan Public speaking. public speaking. Jadi saya pikir terus terang Iya. pengalaman batin saya sungguh kaget setelah saya mengajar 86 di IP. 86. Iya, 87 lah. 87. Ya, 87. Iya. Saya lulus 86, 87 saya ngajar. Itu saya kaget. Ya ampun, ada perguruan tinggi yang hebat ini. Hebat loh IP itu. Hebat, Pak. Hebat, Pak. Loh, hebat, Pak. Saya sampai merasa kalau teman-teman mahasiswa itu dikatakan atau ditanyai orang di mikrolet atau di jalan, Mas kuliah di mana? Dia pelan. IP, di IP. Malu. Dibisikin. Dibisikin. Itu Mas, itu. Tapi kalau dia kuliah di perguruan tinggi yang lainnya, wow, Teriak dengan ya, Pak. teriak, bangga. Mungkin sampai seluruh mikrolet itu dengar. Tapi Anda harus tahu loh itu. Apa? Coba lihat di mana sekolah, sepengetahuan saya, Iya. moga-moga nggak keliru, yang melatih orang dalam 3 aspek itu. Aspek apa saja, Pak? Religius Anda, oke. Iya. Oke, setiap Baik, hari Pak. pasda. Betul, pasti setiap hari. Mantap. Mantap. Terus teori pengetahuan kognitif Anda Senin sampai dengan Sabtu Sabtu. malahan. Jumat, Sabtu, Minggu praktek. Iya. Heeh. Terus Anda keterampilannya Itu dia. Banyak sekali. banyak sekali. Weekend sudah semester 3, 4, 5. Itu Itu lagi. iya. Ngajar lagi. Wakun Apa? par. Apa? Wakun par. Waktu kunjung pacar. Bukan paroki. Waktu kunjung paroki. Bukan wakuncar. Malam minggu tergusur sama weekend. Iya. Nggak bisa Iya. lagi. Itu yang saya rasakan, Bro, selama 1,5 tahun. Oh, sama saja. Iya. Ini kan nginep Pak, di Kepanjen. Lah iya Nginep. makanya Tidak merasakan itu. malam minggu 1,5 Terus tahun. KKN. Aduh, Kalau di perguruan tinggi lain mungkin 2 bulan. 1-2 bulan, Mentok 3 bulan, Pak. 3 bulan. Amin Maksimal. 6 bulan. Iya. 6 bulan. Pengalaman saya waktu KKN di Doplang sana, di daerah Boyolali, kecamatan Doplang itu, masyarakatnya betul-betul masih masyarakat yang masih sederhana. Iya. Begitu. Itu saja saya masih kalau misa ke Solo diberi. Jauh ya? Enggak ada lewat pematang sawah gitu terus tembus ke Solo begitu. Wah. Itu diberi sarana oleh kepala desanya sepeda motor. Iya kan? Anda bisa bayangkan 6 bulan loh. Itulah. Yang tahun-tahun kelas Anda 1 tahun. 1 tahun. Tahun. Iya, itu kan hebat itu. Sampai banyak yang putus Pak ya kalau 1 tahun. Putus.
Jangan katakan putus. Alah. Hah? Saya katakan sukses itu. Oh, sukses. Sukses dengan yang baru. Lo enggak, sukses karena diterima di situ, enggak boleh pulang. Begitu. Sempat dikat. Iya, karena dia dibutuhkan sekali tenaganya di sana. Sampai, Jadi jangan lihat segi negatifnya, positif. Mereka sukses tidak pulang karena dibutuhkan di tempat itu. Sangat dibutuh. Iya. guru cuy. Nah, Memandang sesuatu dengan Nah, itu positif sekali memang sangat dibutuh. iya. Kita zaman sekarang harus mulai selalu berpikir positif. betul. Iya. Ini kalau dilihat pandemik ya negatif, tapi positifnya banyak loh. Banyak positifnya. Banyak. Apa tuh, Pak? Apa tuh, Menurut Pak? Bapak pandemi ini? Ayo, keluarga akhirnya sering berkumpul. Iya. Ya. Iya. Banyak yang cerai loh, Pak. Hah? Banyak yang cerai loh, Pak. Itu kan berapa persen yang sedang diselidiki Rosalia ini. Bagaimana pelaksanaan janji perkawinan? Iya betul. Iya. Iya kan? Iya. Jadi saya banyak lihat. Terus alam lebih berdamai dengan Iya. kita. Polusinya memang Pak. Iya. Saya rasakan. Mm-mm. Saya sudah sekian lama tinggal di kompleks perumahan pabrik ini. Iya. Pagi itu tidak pernah melihat kabut. Sekarang embun, Iya. sekarang bisa lihat. Embun ya. Iya, Iya. Sejuk ya pagi-pagi. Sejuk. Iya kan? Udara lebih Terus segar. harusnya Maret, kalau menurut orang-orang dulu Maret itu Maret gitu ya. Dari orang Jawa Maret berarti habis mulai gerimis. Sekarang kita lihat Masih hujan deras. iya, hujan deras. Ini aja mendung. Iya. Belum hujan. Tidak semendung hatimu tapi. Ya. Lalalala. Hati Iya. saya cerah. Iya, begitu. Jadi saya melihat banyak segi positifnya. Orang bisa berdevosi, bisa ikut sakramen itu dengan anggota keluarga Iya, di rumah ya. di rumah. Berdoa bersama. Iya, doa bersama sekian lama. Kalau kita misalnya orang tua mau ke gereja ya berangkat berdua. Tapi sekarang berempat, berlima, seluruh anggota keluarga nonton online. Iya kan? Iya, banyak segi positifnya Mm, juga ya kalau iya. dilihat Pandemi. secara positif ya. Iya. Religiusnya semakin terbentuk. Iya. Jadi apalagi sekarang mulai tahun Santo Yusuf Heeh. itu peranan orang tua semakin kelihatan loh. Iya. Wah. Iya kan? Harus ditunjukkan. Iya. Di rumah kan Di rumah harus mengajar anak-anaknya. iya, didik mendampingi. Lah. Ya apa enggak? Cuy, ini banyak keluhan dari orang tua murid nih kan. Ah, kenapa? Terus Kenapa? kalau pembelajaran online kayak gini, dari yang tidak bisa menghitung sampai bisa menghitung orang tua murid, karena harus membantu anaknya kan di rumah. Oh, betul. Gak ada teman. Nggak ada teman, nggak ada Tanya guru. orang tua. Iya, selama ini belajarnya anak dari sekolah, Akhirnya merasakan orang tua. terus sekarang setelah sampai di rumah mengerjakan tugas ya sendirian. Tapi sekarang dibantu orang tua. Betul. Dan peranan orang tua kembali loh ya Iya. sebagai pendidik Nomor satu. pertama Iya. dan utama. Itu kembali lagi. Fungsi keluarga. Iya, fungsi keluarga menjadi. Oh, banyak. Jadi kita harus merefleksi ini dengan kacamata iman ya. Wah, Wah, begitu. banyak segi positifnya. Banyak segi positifnya. Hmm. Maka kembali kepada profesi kita, ya kita harus mengeluarkan segala daya upaya untuk bisa sampai materi ini kepada peserta didik. Nah, persiapan dalam rangka persiapan itu, saudara-saudara, teman-teman, kita sering berpikir bagaimana saya besok bisa mengajar. Iya. Itu yang nggak tepat. Oh, tidak tepat rupanya itu. Iya. Yang tepatnya apa gimana? Tapi tepatnya kita sambil mempersiapkan, membayangkan siswanya ini bagaimana caranya supaya Siswanya memahami. memahami. Cara pikirnya diubah. Diubah paradigmanya. Bukan jangan- bukan bagaimana cara kita mengajar, Jangan- tapi bagaimana cara siswa memahami. Iya. Sehingga metode yang Anda pakai, sarana yang Anda pakai itu menjadi satu kesatuan dalam RPP. Itu ya. Pengetahuan yang sangat berharga, Bro. Iya. Selama ini Selama ini kita pikir bagaimana cara kita mengajar. Iya. Yang bagus itu bagaimana cara siswa memahami. memahami. Jadi di belakang meja belajar kita Hmm. sambil duduk di rumah mempersiapkan itu kita membayangkan, oh murid saya besok saya ngajar jam 1 atau Nah. jam 11. Ya, Ya. Maka nggak mungkin saya pakai ceramah. betul. Ngantuk. Ngantuk kan.
Tapi sekarang orang mulai berpikir keras, Iya. ya toh? Apalagi dengan sistem daring. Bagaimana ya supaya mereka bisa hadir? Iya. Ya banyak keluhan, Pak. Bagaimana saya bisa mengabsen mereka? Sementara mereka daring Iya. tidak kelihatan. Iya. Karena memang ditambah dengan adanya video dihidupkan, Dimatikan lagi. dimatikan. Ah, kan punya teknik lain, Iya. cara. Nah, sekarang nggak usah diabsen. Tapi Dua arah kan? iya dua arah ditanya. Halo, si Budi ada Nah. pertanyaan. Kalau dia nggak jawab berarti nggak hadir. Iya kan? Betul, Caranya kan gampang toh, tidak Iya. harus. Iya toh? Tidak harus mengabsen satu-satu. Iya, ya. tidak harus secara waktu khusus absen. Saya absen ya, nah, mesti hadir semua begitu. Tapi di tengah-tengah kita menerangkan, ya silakan ada yang bertanya. Kalau dia beberapa saat panggil satu-satu begitu ya. Betul Iya, juga. toh? itu. Semacam popus dadakan. Iya. Kuis. Jadi juga sama toh, diberi pertanyaan sebagai seorang guru kadangkala diberi pertanyaan tahap pertama setelah mengamati, terus ada tahap yang kedua yaitu bertanya. Ini masih banyak loh guru-guru kita itu kurikulumnya 2013 Iya. tapi guru yang bertanya. Oh iya, seharusnya bisa teman yang bertanya. Iya, siswa yang bertanya melihat hasil pengamatan ini yang tidak mengerti. Tapi Guru? seringkali adalah guru yang bertanya, bukan itu. Itu kurikulum dulu. Iya. Bisa Kurikulum juga, sekarang adalah murid yang bertanya. apa namanya itu? Teman sebaya. Iya, teman sebaya. Akhirnya kalau ada pertanyaan dari siswa, guru kebingungan, misalnya. Ya, bisa dilemparkan. Bisa dilempar. Teman yang jawab. Teman yang jawab sambil Anda berpikir. Iya kan? Memberi waktu untuk gurunya ya. Memberi waktu gurunya berpikir. Ya, tapi kadang pertanyaan dari siswa tuh kalau misalnya siswanya kritis sulit juga loh. Loh, iya. Makanya harus Pernah ada waktu terjadi di koran KR sekian tahun yang lalu. Iya. Ada seorang guru, ya lumayan lah mengajarnya. Iya. Suatu saat dia menerangkan tentang media, Media pembelajaran. iya, termasuk TV, Ah. gitu. Terus pertanyaan dari siswanya nyeleneh itu Aneh. 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 Nah, Pak, kalau TV-nya dibalik apa gambarnya terbalik? Guru yang sudah pengalaman kan bingung. Iya toh? Murid dilemparkan bingung. Maka Anda enggak boleh seperti ya besok ya nak saya jawab begitu. Iya. Nah, itu sudah mengurangi pamor, Iya betul. ya, kewibawaan. Kewibawaan guru, betul. Nah, akhirnya guru itu sampai di rumah membalik TV-nya. Praktek langsung. Iya, praktek langsung ternyata gambarnya terbalik. Terbalik. Maka besok dijawab oleh dia menjawab pertanyaan, "Nak, jawabanmu adalah gambarnya terbalik." Murid tertawa. Karena dia sudah lebih tahu. Seharusnya bisa dilempar ke teman-teman ya. Iya. Nah, menurut pengalaman Aryo, apakah TV-nya terbalik? Terbalik. Mata saya juga terbalik. Iya, seperti itu. Orang juga salah kaprah. Pak, TV saya tidak berwarna. Hah? Buta warna kah kamu? Setelah dikunjungi, TV-nya ada 2 warna. Yang hitam putih. Hitam itu. putih ya. Putih ya, itu kan warna. Oh iya, itu warna tuh. Iya, tapi hitam putih. warna dasar itu. Ya, tapi tidak ada banyak warna. Betul. Hanya 2. Nah, terus sama itu, ini ngobrol-ngobrol kosong begitu. Orang setelah berpisah itu mengatakan dada, tangannya diginikan. Bukan itu tangan. Dada ini. Dada. Iya. Dada. Iya kan? Nah, seperti itu kalau ada yang kritis-kritis kan bahaya. Betul. Repot juga. Dulu zaman dulu kan Iya. senang yang gampang-gampang gitu. Iya, sekarang kita harus memperhatikan siswa kita sudah mulai kritis. Betul, semakin banyak pengetahuan di luar dan sebagainya. Maka keributan di sekolah, di kelas itu bukan karena murid yang membuat persoalan, tapi mungkin juga guru itu. Iya. Karena seorang guru persiapannya dengan muridnya jaraknya cuma semalam. Iya ya. Bisa kesalahan guru ya kalau ribut ya. Iya. Mungkin karena tidak ada kegiatan makanya Iya. dia bisa ribut kayak gitu. Atau apa yang materi pelajarannya itu sudah didapat dari internet dan sebagainya. iya. Udah dapat dari media yang Iya, lain. media yang lain. Karena media pengetahuan sekarang mudah diakses. Mudah diakses itu. Nah, inilah perjuangannya seorang guru yang menjadi profesional. Jadi keributan
kesulitan dihadapi oleh guru dalam kelas itu ada kemungkinan justru refleksi dari guru itu. Dia sendiri yang tidak menguasai. Nah, jarak antara murid dengan guru itu cuma 1 malam kok. Iya. Gurunya mempersiapkan, muridnya mungkin mainan internet. Iya. Iya. Secara tidak sengaja. Menurut aku juga guru tuh kelebihannya karena dia sudah belajar terlebih dahulu. Lah iya makanya, dan itu semalam cuma Iya. jaraknya. Ya kelebihan guru dibanding murid itu karena kita sudah Iya. belajar. Belajar lebih dulu. Nah, Inilah Mas yang saya katakan wibawah itu. Itu muncul sampai sekian tahun pun Anda mungkin ditinggalkan murid Anda karena lulus, Anda tetap di mata dia wibawa. Iya. Karena apa? Anda dianggap orang yang lebih daripada dia. Iya itu. Kata lebih inilah yang harus Anda jangkau terus. Ya harus kita pertahankan. Iya, pertahankan. Guru tuh masih harus belajar. Iya, belajar. Walaupun sudah lulus harus belajar. Belajar dong. Tetap belajar. Karena siswa sekarang ini sudah banyak pengetahuan di luar Iya. dari guru, bro. Dapat Iya. dari luar dari mana-mana. bisa Apalagi jadi. kalau bicara tentang agama Katolik Iya, itu kan banyak ada yang menentang, Iya. apologetik gitu ya. Iya. Ya. Itu kan banyak diterima. Kalau itu nanti dimunculkan pada Iya. Anda kelabaan kalau nggak belajar terus. Ya kan? Apalagi agama Katolik itu kan relevan dengan situasi sekarang. Iya. Kalau nggak belajar ya harus sudah. Susah, bro. Jadi itu persoalan yang dihinggapi oleh guru-guru yang sudah jadi ataupun yang belum. Apa? Maka saya katakan tadi seorang yang masuk guru itu adalah orang-orangnya ininya mumpuni ya. Iya, mumpuni otaknya juga. Mm-mm. Tapi dan yang mau belajar ya, Pak. Iya. Betul. Kalau saya di segi pastoral, saya tidak melihat orang itu pintar atau tidak. Tapi Mau mau, betul. dan ada waktu. Iya. Kadang ada waktu tapi pura-pura enggak ada waktu. Iya. Itu yang sulit itu. Heeh. Kebanyakan kalau guru-guru, apalagi guru-guru agama Katolik ya, yang saya lihat, ini menurut pendapat saya, Iya. kalau sudah jadi PNS itu loh, Iya. sudah jadi PNS kok nggak terlibat lagi di umat, jangan kayak Ya, itu harus dikembalikan kepada visi misi pendiri ya. Iya. Romo Jansen itu sebetulnya dulu Anda tidak diarahkan ke sana. Iya. Ya, lebih banyak menangani soal keparoki. Nah, itu efek samping. Tapi kalau Anda sudah sampai di situ, memang zaman menuntut ya. Iya. Ya. Tapi ya tetaplah ke sana. Iya. Ya. Kita bersyukur seperti pernah saya datang ke Sanggo, Iya. ada seorang romo sepuh dari Belanda Iya. yang sekarang mungkin sudah dipanggil Tuhan. Pada waktu sekian lama dia ikut mendampingi, memberikan kata pengantar sambutan itu, Iya. dia sungguh mengucapkan terima kasih. Karena pada waktu dia datang di Sanggo itu, Iya. dia menghadapi umat banyak, dia sendirian. Tapi dengan adanya lulusan IPI, dia terbantu sekali. Jadi memang Anda itu, saya katakan orang-orang super ya. Ya karena jarang anak muda bro yang mau Jarang. turun Iya. ke, apalagi profesinya jadi guru dan harus terlibat di umat. Iya. Gitu. Oh, guru agama Katolik ini. Jadi banggalah jadi mahasiswa. Itu bangga bro, Emang jadi iya. mahasiswa IPI. Masa ya Apalagi IPI. Saya bangga sekali. Maka pada waktu Anda masih ingat kalau saya memberi training, Iya. Anda kaget toh? Iya. Waduh loh, kok kampus ini seperti Kecil. kecil. Nah, Terus saya kan mengatakan Anda belum punya passwordnya. passwordnya. Ya kalau diklik itu di dalamnya luas. Luas. Ada Bisa mall, bisa sampai ke Panjen. Iya. Bisa sampai Eh, Awang. iya. bahkan ada Bimas di dalam. Iya. Bimas, Iya. Kemenak ada di dalam. Iya. Itu. Anda harus bangga loh, orang-orang penting di Bimas itu Orang IPI. untuk sampai detik ini saya katakan ya sudahlah, saya katakan 70 ke atas, Ya. 70% ke atas itu lulusan IPI. Wah, Masa Anda nggak bangga? luar biasa. Ya. Ini. Semoga kedepannya juga. Iya. Apalagi kalau nanti bangunannya jadi ya. Jadi, Ya. amin. Tahun Amin. ini jadi. Ya, Jadi ya. jadi apa? Belum rumah tahu Pak, jadi apa kan? Iya. Yang pasti jadi bangunan. Semoga menjadi menarik lagi begitu. Memang perlu seperti Anda ini saya salut angkat topi tinggi-tinggi karena nanti akan memperkenalkan IPI diakses kemanapun oleh siapapun begitu. Ya, Secara tidak Ya. langsung. iya. Saya tidak merendahkan lulusan yang lain, STP yang lain.
Tetapi sampai detik sekian tahun yang lalu mereka masih percaya dengan lulusan IP daripada lulusan yang lain yang sama-sama. Kan itu bro. Iya. Kan ini. Iya. Dulu sejarahnya kan sekarang yang jadi STP itu kan dulu filial kita. Iya. Gitu loh, Cabang-cabang cabang-cabang dari dari kita. Iya. Tapi sekarang ya kita menjadi orang tua yang mungkin kehilangan roh ya. Betul. Perlu digiatkan lagi, Bangkitkan lagi. bangkitkan lagi. Dan bangkitnya lagi itu tidak hanya satu aspek, satu komponen saja di Civita Academica, Iya. tapi keseluruhan itu. Saya mengidealkan dulu, sempat saya ingin menulis di Sapa itu, Iya. seandainya Anda lulusan IP yang kurang lebih ya sekitar 2000 lah, Iya. tiap bulan memberikan 5000 Iya. dana gitu loh. Sudah besar itu. Oh, sudah besar itu. Dana 5000 itu kalau untuk lulusan yang katakanlah sudah sampai jadi pengawas, jadi guru negeri PNS yang sudah golongannya 4. Aduh. Nah, itu kan 5000 itu untuk bakso aja nggak cukup ya. Tapi kalau memberikan donasinya ke IP 5000 gitu loh. Untuk rokok aja 3 batang cuma. Iya kan? Iya kan? Kalau 5000 kali katakanlah 1000 sudah berapa tiap Iya. bulan? Betul itu, Pak. Nah, Ya. Pak. Ngomong-ngomong tadi media ini kan untuk memperkenalkan IP ke dunia luar. Iya. Secara internet. Nah, sekarang ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami saring dari ribuan pertanyaan. Iya, betul. Gila. Ribuan pertanyaan. Nah, ini Sebelum sebentar. apa? Sekarang saya ingin Anda sebagai tim ini, alasan apa Anda mengundang saya? Itu yang perlu dijawab. Nah, ini dari aku, Pak. Ini Iya, dari iya. awal memang aku persiapkan. Pasti Bapak nanya. Nah, Aku melihat Pak Kako itu. Kan Pak Kako kan awalnya S1-nya bukan pastoral, Pak. Iya. Nah, aku tuh seneng sama orang-orang yang memberikan pengetahuan dan pemikiran yang baru untuk aku. Dan untuk inovasi teman-teman. yang terbaru. Dan bagus untuk lingkungan loh pemikiran-pemikiran baru kayak gini. Iya. Nah, dan Pak Kako itu salah satu dosen yang mengajar dan membuatku pengen jadi guru tuh Pak Kako. Oh ya? Iya. Wah, hebat. Ya karena Tepuk kemarin tangan. tepuk tangan ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk aku. Tepuk tangan memang. Nah, betulan, Pak. Karena aku melihat kan jujur aja aku SMA tuh kecewa dengan guru agamaku. Wah. Betul, kecewa. Kenapa? Cara mengajarnya konvensional, kata nggak apa-apa tadi. Hmm. Yang dia omong harus kita omong kembali. Itu yang ditulis saat ulangan. Kopas-kopas aja. Iya. Dan aku udah senang dengan cara belajar kayak gitu. Bukan Bang Ade, Hah? guru agama SMA. Itu jangan dong. Jangan dong. Itu sudah menyangkut yang terdalam itu. Privasi Nah, itu. Nanti kalau Pak Madi dengar, wah Dan bahaya. pasti dengar. Agung bulanan kamu ya potong ya. Tapi Gung, kamu harus kreatif. Kalau sekarang soalnya nggak ada surat sih. Apa? Kalau dulu kan ada surat ya, Ya. ada fotokopi. Hmm. Ada seorang mahasiswa itu kreatif. Hah? Kalau dia minta uang, Hah? nggak pernah langsung ngomong. Apa? Tapi uang kertas yang dia pinjam dari temannya, Ya. difotokopi. Terus ditulis di bawahnya. Oh. Pak minta yang asli 10. Ya. Ada aja. Nah, terus akhirnya bapaknya mengirimi sesuai dengan itu. 3 kali, 4 kali dikatakan anakku kreatif. Nah, terus akhirnya namanya orang tua ya, enggak kehabisan akal, enggak kehilangan akal gitu. Punya cara lain. Gimana caranya, Pak? Dia datang kepada fotokopi, Hah? tangannya yang difotokopi, genggamannya begitu. Ini loh, Nak. Ini loh, Nak. Ini loh, Nak. Nanti saya kirim yang asli 100 kali ya. Bonyok, Pak. Iya kan? Ini jokes-jokes yang Johnson tidak mengerti. Mengerti sangat langka. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, ada 2 pertanyaan dari mahasiswa. Enggak, jawaban saya diteruskan. Sudah, Pak tadi. Oh, sudah. Iya. Si. Kalau saya sih tanya tadi Pak, lupa saya. Pak. Iya, kenapa Anda memilih ke saya untuk season yang ketiga ini? Iya. Pilih ke Bapak. Nah, ini sangat menarik pertanyaan ini. Yang pertama kan dari dosen yang mengajar saya sendiri tentang praktek mengajar kan Bapak sendiri. Saya justru malah teringat dari apa kata-kata Bapak tadi. Iya. Bahwa mengajar itu bisa jadi malah jadi master key-nya. Master key untuk apa? Master key untuk itu. Begitu dibuka itu
ada ini. Nah, jadi dengan praktek mengajar itu kan kita membuat inovasi yang terbaru. Nah, dari Bapak menurunkan ilmunya kepada saya dan kemudian saya menerapkannya kepada yang luas. Iya. Itu krunya juga perlu jawab. Kenapa? Hasan, Iya, kenapa Hasan. itu? Nah, Sini. Kenapa pilih Pak Kako sebagai narasumber aja jangan ada apa? masuk frame kayak ini. Masuk frame kayak dia. Daripada di belakang layar ya toh. Nah, betul. Sekali-sekali merasain Pak di belakang gimana. Iya. Enak kan sambil ngobrol aku makan dari. Di sini juga si Agung makan. Iya. Kopi. Ngopi. Ngopi ngobrolin IP. Berangkat dari hati ya. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa pilih Pak Kako? Iya. Oh, Narasumber. Narasumber yang sekarang. kan sudah dari awal kita rencanakan susunan materi kan. Iya. Intinya memperkenalkan IP kan sebagai generasi awal yang memulai podcast. Iya. Nah, lalu masuk pada bagian praktek mengajar. Oh, itu kan sudah nggak usah mikir-mikir lagi. Oh, jelas. Sudah begitu praktek mengajar, Pak Kako. Kenapa? Kenapa? Ini kebetulan di PPAK. Iya. Tapi di prodi yang lain Galunggung. pas ada Bu Sri. Oh iya. Kami kurang tahu. Ini kurang tahu. Nah, Bu Sri itu saya melanjutkan. Oh, jadi dulu Bu Sri ya, Pak? Iya, Bu Sri. Ya nggak apa-apa. Pak. Lanjut. Kenapa Pak Kako? Bukan soal program Anda, tetapi kenapa Anda pilih? Kenapa langsung inget Pak Kako itu? Iya. Karena ya sudah jelas kita kan menyerap ilmu-ilmu yang kita praktekkan selama 2 tahun praktek ngajar, 6 bulan KKN, dan ada yang mengulang KKN. Termasuk Sopo. Termasuk siapa sih yang ulang KKN? Kami berdua, Arya hampir. Tapi untung tidak. Untung kalau kami kan diselamatkan oleh nilai pastor. Jadi kebetulan bagus kalau laporannya ya. Cukup tahu kan. Nah, intinya Kalau kenapa ngomong laporan KKN, kenapa tuh? ini pembimbing KKN ku. Oh iya toh. Dipertanyakan. Kau tuh tidak dianggap. Nah, kenapa milih Pak Kako? Karena sudah mendarah daging dalam pikiran kami itu kalau mau membahas tentang praktek mengajar harus mengundang Nabi tadi. Narasumber berisi terkait praktek mengajar ya Pak Kako. Yang paling paham memang. Iya, yang paling paham sepengetahuan kita kan. Iya. Kalau Syukurlah kalau sepengetahuan Anda, belum Iya. sepengetahuan yang lain. Iya. Mungkin saya bukan nabi tadi. Makanya saya berusaha mencari kalimat yang seaman mungkin. Jadi kan nggak bisa dijaga orang. Iya. Iya. Nah, kembali ke pertanyaan online ini Pak. Ini ada Ini pertanyaan. aku masuk frame terus ya. Masuk terus sampai Masuk, akhir. nggak apa-apa. Sampai akhir. Aku Jangan masih di belakang main layar. PES tadi. Iya, Vincent belum kita tanyai karena Nanti Pak. iya. Junior nggak usah banyak ngomong lah di sini. Iya. Kasihan di sini ada Vincent, teman-teman. Produser kami, Vincent. Produser. Ini pertanyaan dari siapa tadi? Ronisius ya? Dari Ronisius. Dari Pak. itu orang Papua. Iya. Ini dari Ronisius Oh, dulu iya. nih. Dari Ronisius Pak. Pertanyaannya itu bagaimana guru dapat memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi Berpartisipasi apa ya, Ron? dalam pembelajaran kali. Oh, pembelajaran. Dalam pembelajaran kali enggak tahu juga. Mengajarkan pembelajaran. Ya, meningkatkan motivasi itu dengan berbagai macam cara. Misalnya kita memakai metodenya. Iya. Iya toh? Metode atau model, Pak? Metode. Metode mengajar. Kalau kita memakai metode ceramah ya jelas tidak Betul. banyak memberikan motivasi. Motivasi untuk tidur mungkin, Pak? Iya, jadi. tapi kalau Baru mau bilang. kalau kita mau motivasi supaya mereka aktif bergerak dalam kelas itu ya tergantung bagaimana kita membawanya ke sana. Misalnya betul. dengan memancing pertanyaan, misalnya memasukkan dalam kelompok diskusi. Karena seringkali guru itu senang dengan model klasikal. Ya. Yang dianggap bahwa setiap murid itu punya persamaan Pengetahuan gitu ya. pengetahuan. Tapi padahal kita kan tahu latar belakang mereka. Maka ada orang yang senang dengan diskusi, ada orang yang senang dengan dia mengerjakan tugas, tapi ada orang yang senang dengan
pakai visualnya, Hmm. maka itu harus diwadahi semua. Oleh karena itu ada teori yang perlu dipelajari dan itu menjadi tugas tingkat 1 saat ini. Ada mengumpulkan dalam segi psikologis itu tipe-tipe belajar. Iya. Menurut Gardner. Wah, Gardner. Nggak Iya. susah. Ini pasti Yopi tahu nih jawaban tipe-tipe belajar ini. Iya, tipe-tipe belajar itu Psikologis loh psikologis ya toh. Dan Saya itu kan tahu. seorang guru itu, maka saya cukup heran kalau ada orang masih berpikiran semakin kita dekat dengan siswa, dekat dengan anak didik kita, peserta didik kita, semakin kita kehilangan wibawa. Enggak. Oh iya, enggak. Maka apa yang dikatakan Mas Agung tadi, ada guru yang setelah mengajar terus dia masuk kamarnya ruang guru itu ya kita bisa bayangkan ya toh. Iya, bisa lah. Bagaimana dia mengenal siswa. Nah, mengenal siswa itu dalam formal itu pasti kata Freud itu mengatakan itu pakai topeng. Iya, siswanya pakai topeng. Ya menampilkan yang terbaik. Tapi dengan bergaul bersama, ketemu seperti ini kan kelihatan. Iya. Ya, oh ternyata Jansen ketawanya terbahak-bahak. Padahal di kelas kalau ada juk-juk yang diberikan oleh dosennya ya cuma dia tutup mulut aja. Senyum-senyum. Kenapa aja. kau enggak ketawa Sen? Kenapa? Jok-jok Misalnya. di kelas kan saya memprosesnya, Pak. Tertawanya di rumah. Iya. Ini ada perbedaan orang tertawa. Kalau laki-laki, sekelompok laki-laki tertawa terbahak-bahak, itu mesti yang diomongkan, gosip yang dibicarakan itu adalah menyerempet-nyerempet. Oke. Iya. Bola. Menyerempet, Iya. balapan, Iya. motor. Terus kalau perempuan sekelompok itu kalau menyerempet-nyerempet yang dibicarakan mesti dia tertunduk malu. Nah, itu betul. Kalau kita cowok ngakak ya. ngakak. Bahkan nggak nyerempet, Pak. Bablas. To the point. Poin langsung. Iya. Oke, kembali ke Nah, pertanyaan kedua, Pak. Tadi kan dari Ambros milenial. iya. Milenial. Jadi Milenial. banyak faktor yang menyebabkan orang untuk Oh ini bisa tadi Roni, ini Ambro. termotivasi. Nah, itu kan Salah satunya dengan pemakaian metode yang bervariasi. nih, Pak. Metode yang bervariasi. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ronisius. Iya. Kenal Pak Ronisius? Kenal, pendiam ya. Pendiam. Yang paling ganteng. Iya. Se-IP. Nah, Ini Ambro. Hey, Tadi Roni. ini Oh, tadi Roni. Kan? Tadi Roni. Roni, Berarti ya. pertanyaan Ambros, Tentang Pak. mirip Iya. Nah, Pak. Pertanyaan dari Ambros, Pak. Sama volunteer. Pengalaman mengajar yang paling berkesan bagi Bapak itu saat kapan? Pengalaman mengajar paling berkesan. Dan apa alasannya, Pak? Waduh. saya pada waktu masih mahasiswa praktek ngajar itu tidak lebih dari 5 kali. Tidak lebih. Bandel. Bukan bandel. Memang dari kampus. ya. Oh, Tidak iya. lebih 5 kali, Tidak anjir. lebih dari. Dan saya ditempatkan di sekolah yang berbeda agama. Pengalaman yang pertama kali karena masih muda, usia sekitar berapa? Masih belum 24 saya. Ya. Itu terjadi di kelas saya, tahu bahwa saya guru praktek, Iya. perempuan-perempuan duduk di depan semua. Yeay. Langsung sisiran semua. Wah, itu membuat grogi. Nah, tapi selama mengajar di IP itu selalu tiap orang punya keistimewaan. Itu anak SD, Pak. SMP dan SMA. Iya. Saya tidak pernah mengajar SD. Maka kalau saya disuruh saat ini disuruh ngajar anak TK SD, saya angkat tangan. Sama. Saya juga Pak, angkat tangan. Angkat kaki, Pak. Sulit memang Pak. Iya. Rasa Angkat ngajar SD. kaki, Pak, langsung. Saya tidak punya pengalaman. Kalau ditanya bagaimana cara mengajar anak SD. SD dan TK, saya angkat. Oh, jadi Iya, pengalaman yang paling berkesan tuh saat ngajar itu. Praktek ngajar itu waktu praktek ngajar itu ya waktu Iya. masih di Jogja. Tapi kalau di IP saya lihat setiap angkatan punya gaya, punya tipe Yang berbeda-beda. Cara Ciri khas, masing-masing. ciri khas. Ya. Tapi menjadi guru itu menjadi awet muda. Iya. Kenapa, Pak? Iya, awet muda karena tiap tahun berganti siswanya. Oh iya ya. Iya. Ketemu orang baru terus. Iya, temu orang baru. Kalau profesi yang lainnya belum tentu loh. Iya, Itu betul. aja. Iya, itu saja.
Tadi kata Bapak setiap angkatan punya ciri khas kan? Iya. Nah, angkatan kami ciri khasnya apa, Pak? Nah, itu dia. Apa? Khasnya Anda itu sebetulnya Anda mulai saya lihat kompak. Oh, Hampir rata-rata teman Anda Sangat satu kompak. angkatan itu kekompakannya muncul. Tingkat Betul. satu sekarang ini kompak. Tapi ada beberapa angkatan yang semakin naik Iya. itu menjadi individualis dan saling menyalahkan, saling ya membuli satu dengan yang lain. Oh, tidak ada bullying. Tidak ada di Angkatan kami. tingkat kita. Maka saya seringkali mendampingi anak muda di paroki sekian tahun yang lalu. iya. Itu di gambaran pikiran mereka bully itu tidak ada. Misalnya contohnya, Iya. pada waktu ada perayaan tertentu di gereja, terus ada orang pakai karaoke nyanyi diiringi Iya. AF begitu. Terus kalau ada orang tua yang nyanyi waktu itu ada apa itu? Burung-burung itu apa? Lagu? Burung camar itu kan. Belum gereja. Enggak yang Ginger saya ginger. lempar dapat Oh, apa? coba Burung-burung dadakan. kalau ada orang yang menyanyi waktu itu zaman itu lagi tren-trennya sejak awal, langsung anak muda itu langsung turun karena itu sudah membuli, merendahkan Merendahkan ya. gender yang lain. Oh iya ya. Nah, kalau Anda bisa Gender itu, Bro. membentuk siswa Anda punya karakter tertentu seperti itu, itu hebat. Ya. Dan itu tidak harus melalui pelajaran tema-tema tertentu. Iya. Tapi misalnya dalam rekoleksi, dalam pendampingan pastoral, pendampingan pastoral sekolah itu kan tidak hanya di jam-jam itu, tapi Iya. di luar itu. Ya kan? Di luar itu maka tema-temanya nggak usah tema yang berat-berat, sudahlah. Yang ringan-ringan. Ringan-ringan suruh nonton iklan. Iklan mereka yang suruh mengkoreksi mana yang Baik, merendahkan iya. gender perempuan. Mana yang tidak. Maka dalam kurikulum 2013 itu kan ada 4 itu yang Ya, memperhatikan. bukan hanya memperhatikan, tapi yang mulai digalakkan sekarang kan HOTS itu, Ya. yang C4 sampai C6. Terus ada literasi, Jam GLS, Ya, ya. gerakan literasi. Gerakan literasi sekolah. Nah, ini sudah betul-betul menjawabi kebutuhan zaman sekarang. Betul, betul. literasi. Terus yang ketiga adalah PPK, penguat pendidikan karakter. Nah, Wah, Semakin dibentuk lagi. iya. Nah, kalau Anda bisa membentuk beberapa karakter anak ini seperti tadi, dia sudah menghargai gender. gender. Anda sudah diterangkan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Ya. Ya, toh? Saya bangga menjadi laki-laki atau saya bangga menjadi Perempuan. ya kan? Terus ada 4C itu. Komunikasi, kolaborasi. Itu Ya, sudah betul. dilatih di dalam tahapan-tahapan itu. Mengkomunikasikan itu kan melatih 4C itu, komunikasi, kolaborasi. Iya. Nah, Jadi maksud saya jadi guru itu adalah memang sempurna adanya. harus sempurna sih di mata murid dan mata orang lain, Bro. Dituntut, Bro. Diusahakan. Dan itu jadi proses, nggak perlu Iya. harus lulus dari IPI menjadi sempurna begitu, proses ya. Itu seperti ada di tempat lain loh. Ini rokok. Awak sudah ngomongkan kalau. Iya, iya. Nah, Pak, ini ada pertanyaan terakhir dari Diudut. Ocha, Pak. Ocha, Ocha itu siapa? Ocha. Rosalina. Ini Ocha yang mana ini? Nggak tahu aku. Rosalina Octaviani. Iya. Rosalina, iya. Rosalina Octaviani. Yang mana coba, Pak? Bimbingan saya. Oh. Lah iya, Bimbingan dua ya. Oh iya. iya. Nah. Dia yang perjanjian Kawin. kawin itu. Iya, betul-betul. Iya. Nah, pertanyaan Ocha nih, Pak. Bagaimana menurut Bapak proses belajar mengajar secara daring ini? Apakah efektif atau tidak? Ya bisa dikatakan efektif atau tidak. Ada yang efektif, ada yang tidak. Iya. Semuanya itu proses belajar itu yang perlu diingat di dalam teori didaktik. Iya. Saya mengajar. Itu adalah menciptakan satu kondisi agar siswa dapat belajar. Oh, betul ya.
bukan Anda menguasai kondisi itu, tapi menciptakan satu kondisi Agar siswa dapat belajar. agar siswa dapat belajar. Nah, belajarnya tidak harus dari narasumber guru. Iya ya. Maka efektif tidaknya ya tergantung tadi. Maka saya katakan keberhasilan belajar ini bisa efektif atau tidak melalui daring atau apapun. Ini kan salah satu sistem cara dengan daring ini. Iya. Ya. Kan masih banyak cara yang lain. Betul. Diajak ke perpustakaan, diajak ke museum, ya toh, diajak ke pasar. Misalnya Anda menerangkan tema tentang misalnya ini. Praktis saja. Ketawa. Kenapa jangan ketawa nih, Pak? Tawa loh. Diajak ke pasar ketawa. Iya, tema tentang mencintai sesama. Iya. Mencintai sama. Misalnya, nah, saya akan mengajak siswa saya itu ke pasar. Sekarang lihat, terus mereka melihat berapa menit, diajak pulang ke sekolahnya, ke kelas atau di satu tempat, dia mulai bertanya, kamu ketemu siapa? Penjual bunga depan Tongmangu tuh. Penjual bunga. Terus, ya toh, ketemu siapa? Oh, ada nenek-nenek yang bawa apa? Dagangannya ke kesulitan, Ada yang bantu. ada yang bantu. Maka itu kan pelaksanaan dari itu tentang sesama. Siapa sesama? Apakah teman sekelas? Iya, orang tidak. itu. Betul, Maka betul. dengan konsep itu mereka punya karakter bahwa orang ini perlu ditolong. Iya. Seperti seorang Samaria itu. Itu Sen. Orang Samaria yang baik hati itu loh. Iya. Masa tahu? Aku jadi orang Lewi aja, Bang. Sama juga misalnya, mengapa mesti contoh kalau kita terlibat di weekend, mengapa kita mesti ngajar sekolah minggu, minggu gembira, menjadi minggu mensekalakan. Menyengsarakan. Karena tidak gembira sama sekali, Pak. Iya, anak dituntut di 4 menulis, dinding. Iya, di 4 dinding. Mengapa kalau Anda mau menerangkan satu Injil perikop? Iya, janjian dengan orang-orang sekitar gereja. Iya. Pak, nanti anak-anak saya bawa di sini. Iya, muter-muter ya. Muter-muter. Tapi Bapak memberikan satu ayat, 2 ayat. Nah, nanti sampai di sana ayo rangkaikan. Menarik itu. Mereka seneng, keliling, juga mendapat sesuatu. Hiburan. Betul. Itu pembelajaran. Itu yang membuat Banyak itu, banyak sarana, prasarana, bahkan model Iya. pembelajaran yang bisa diterapkan. Iya. Nah, mungkin sudah 1 jam lebih, bro, kita podcast, bro. Nggak terasa kayak 10 menit, Pak ya. 10 menit. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan Pak Kako bahwa guru itu adalah profesi yang menuntut kesempurnaan. Nah, Guru agama itu orang apa kata Bapak? Superhero tadi, bro. superhero, bahkan orang gila. Wah, Tanda petik. tanda petik. Iya. Orang gila. Dan pembelajaran zaman sekarang. Orang di luar normal. Nah, itu. Dan pembelajaran zaman sekarang ini banyak modelnya. Ya. Yang harus memikirkan bagaimana siswa itu memahami. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Kako. Oh ya, Terima terima kasih kasih banyak. banyak. Iya. Dan Pak Kako sudah mau hadir nih, suatu kebanggaan. bagi kami. Oh, bersyukur kami, Iya. kami angkat topi tinggi-tinggi pada Anda, kelompok Anda, karena memperkenalkan IP dengan berbagai macam cara. Betul. Iya. Nah, kami juga Siap untuk Anda. terima kasih Pak. Kami juga berterima kasih bagi kafe apa nih? Kafe Mako yang sudah menyiapkan tempat. Mako kira maco tadi. Sama. Mako itu singkatan. Apa Pak? Malang Coret. Malang Coret, bro. Iya, karena kita kan berbatasan. Ah. Yang sebelah utara kita itu sudah kabupaten. Malang ya. Malang kabupaten. Malang Coret. Malang coy. Iya. Itu jualan macam-macam ini. Iya, nanti kami tadi beli somai. Iya. Kami Ini somai. somai. cuy. Hmm. Kami beli minum kopi. Tadi makan pangsit. Ya, Makan ayam. Ada piring juga. Tadi Ada makan capcay, capcay juga. Ma. cuimi. Nah. Ini minum. Nah. Air kobokan. Pokoknya terima kasih untuk semua orang yang sudah terlibat. Terima kasih untuk Yopi ya. Jangan lupa Iya. sebagai sutradara. Yang sudah rela diperdaya. Iya. Enggak lagi diperdayakan. Oh, diberdayakan. Iya, diperdayakan untuk menggantikan Anda. Iya. Iya. Ini termasuk
magang. Magang dia deh. Nah, Kaderisasi. Kaderisasi. Ya. nah. Makanya nggak percuma kami lulus KKN. Walaupun ada yang Yopi masih pikir-pikir masuk IP itu. Iya. Tapi di kuliah saya di magang itu Anda sudah mulai berpikir, iya Pak, tugasnya banyak untuk memulai mempraktekkan itu formulir perkenalan 7 teknik itu. 7 teknik. Rasakan kalian. 7 teknik itu ya. Belum lagi dinamika kelompok, pewartaan liturgi. Habis itu buat Iya. laporan, buat apa namanya? Nemani umat minum. Ya. Oh, lain nggak? Jadi setiap praktek mesti harus membuat laporan ya. tapi itu kan hanya awal-awal. Awal-awal aja menderita. Belum akhirnya kalian. Tunggu saja. Nah, kami ingatkan untuk tidak bosan-bosan buat dengerin podcast Ngopi. Ngobrolin IP. Berangkat dari hati. Jangan lupa nontonin kami terus di Instagram kita, Ya, di YouTube juga ada. YouTube ada, Spotify pun ada. Ada juga. Ada tuh. Baru tahu Oh, saya. hebat Anda ini ya. Iya lah, Iya, hebat, Pak. Pak. Kalau kami orang-orang tua ini perlu belajar banyak. Jelas. Iya. Untung aku sudah ikat tali, nggak terlalu tinggi Iya. terbang. Tapi tetap tuh yang lebih hebat karena narasumber. Ya karena kita ngobrol Betul, tentang sesuatu. Dan itu yang kita alami bersama. Karena kita mengundang tapi kita yang datang ke tempat orang. Iya. Terima kasih karena Anda sudah datang di komplek perumahan pabrik gula Kebon Agung. Pulang-pulang manis aku. Iya. Oh. Iya. Ini mau closing cuy dari tadi. Oh, iya. Iya. Sorry. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa di like, di subscribe karena subscribernya tidak naik-naik. Yang nontonnya banyak tapi subscribernya tidak naik-naik. Oh, sayang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah. Thank you. Dadah. Oh iya, dadah. Dah begini. Lupa aku tuh.